Bang, review yang mencoba bahas AI dan fiturnya. Bang. Iya ya, banyak banget yang request Camon 40 ini untuk kita bahas di channel Duogi ID. Sebelumnya, terima kasih banyak ya untuk Bang Gary seri Y, Bang Ferdi Rino 7715, Bang Nasrul Ahmad 7369, dan maaf ya belum bisa sebutin satu-satu. Intinya terima kasih buat kalian yang udah setia buat komen dan support channel ini. Karena requestan kalian juga, kami udah nyobain Tecno Camon 40 ini beberapa minggu. Dan dengan senang akan kami bagi 21 fitur yang menarik yang kami temui ini. Jadi pastiin buat kalian nonton sampai habis ya. Nggak usah kelamaan, langsung aja kita masuk fitur yang pertama. Tecno Camon 40 ini akan mendapatkan 3 kali mayor update untuk Android-nya, serta 5 tahun security patch update-nya. Chipset yang dipakai adalah Helio G100 Ultimate. Ini diawali dengan Android versi 15, tentu kedepannya akan dapat sampai dengan Android versi 18, atau mungkin lebih aja sih. Fitur kedua sampai fitur ketujuh kita akan bahas tentang AI-nya ya. Fitur yang kedua adalah AI terjemahan. AI ini sangat berguna buat kalian yang suka berpergian ke luar negeri nih. Karena mereka bisa ganti bahasa baik dari chat maupun tulisan yang berada di luar negeri. Hingga foto loh teman-teman. Caranya tinggal kalian ambil aja gambarnya, terus kalian pilih deh tulisan mana yang pingin kalian ubah. Nggak berhenti di sampai situ aja nih. AI terjemahan ini bisa menerjemahkan bahasa saat kalian call juga. Unik banget kan? Jadi nggak perlu takut lagi kalau kalian ke luar negeri atau ada kenalan dari negara yang kalian nggak tahu bahasanya. Selain itu, fitur ketiga adalah AI Ella. Ini tuh seperti asisten pribadi gitulah ya. Kayak kalau di Apple tuh Siri, kalau di Samsung tuh Bixby. Nah, kalau di Tecno ya Ella gitu namanya. Untuk aksesnya mudah banget sih. Bisa kalian panggil secara langsung. Juga bisa dengan tombol power ditekan lama. Atau juga bisa pakai dedicated button yang ada di sisi kiri HP kalian. Untuk fitur action buttonnya sendiri bisa di custom. Tapi nanti aja kita bahas di fitur khususnya. Nanti di fitur ke-8. Kalau kalian nggak terbiasa dengan Ella ini, bisa aja diganti dengan asisten atau Google Assistant. Tinggal diubah aja di settingsnya. Fitur keempat adalah AI Eraser. Ini tuh fungsinya untuk menghapus objek di belakang atau objek yang mengganggu di foto kita. Ini fitur sangat berguna sih, karena dari pribadi saya sendiri sangat sering pakai fitur yang satu ini. Tapi nggak sedikit loh orang yang nggak tahu kalau fitur ini ada. Bahkan taunya cuman Apple Intelligence aja yang bisa fitur kayak ginian. Lah ini HP 2 jutaan udah bisa. Sebenarnya ini juga karena dukungan dari Google ya teman-teman. Banyak HP yang udah bisa kok, nggak cuman Camon 40 ini. Tapi di HP yang satu ini bekerja dengan baik. Fitur kelima masih bicara tentang AI ya teman-teman. Kalau tadi itu kan menghapus objek. Kalau fitur AI yang satu ini malah menambah ukuran gambar. Misal nih ya, kalian lagi foto, terus ternyata pas dilihat-lihat kok besar juga nih badan. Kalian bisa banget nambahin ukuran fotonya, jadi bisa lebih proporsional aja gitu foto kita. Jadi enak kan kalau mau upload atau update status. Hehehe. Lalu untuk selanjutnya fitur ke-6 juga masih berkaitan dengan gambar ya. Kalian bisa mainan AI juga di bagian foto nih. Karena ini cukup spesial, karena kan nggak ada di Tecno sebelumnya, yaitu AI Wallpaper. Karena di fitur ini kalian bisa foto dan akan menghasilkan beberapa gambar yang cukup mengasihkan untuk dimainkan. Kalian bisa ganti gambarnya itu menjadi 2D Jepang atau American Style, dan masih banyak lagi lah pilihannya. Kalau untuk yang menggambar dan menghasilkan gambar AI itu tersedia di AI Note ya. Konsepnya sama sih kayak yang di AI Wallpaper. Untuk fitur AI yang terakhir yaitu di fitur ke-7 adalah AI Circle to Search. Fungsinya adalah kalian bisa cari barang atau objek yang kira-kira kalian pingin tahu benda apa itu.
Jadi kalian tinggal foto aja, kalian aktifin, terus dibuat lingkaran aja. Nah, secara otomatis nanti akan dibantu untuk mengetahui benda apa itu. Tentu dengan bantuan search engine dari Google ya. Next, fitur ke-8 adalah dedicated button. Fitur ini mirip sekali dengan yang ada di iPhone baru-baru ini, yaitu action button. Fungsinya pun juga sama. Kalau kalian tekan lama untuk button ini, dia akan secara otomatis mengaktifkan AI Ella. Namun untuk double kliknya ini bisa di custom seperti kamera, flashlight, mute, DND, flashlight, screen recording, sound recording, quick note, translate, dan custom. Atau kalian nggak terbiasa dengan fitur ini, kalian juga bisa nonaktifin dengan pilih opsi none. Fitur ke-9 adalah fitur game turbo. Tentu fitur ini akan sangat berguna bagi kalian yang akan sering pakai HP ini untuk bermain games, karena dia bisa membuatnya menjadi lebih fleksibel. Mau dibuat performa tinggi ya tinggal pilih aja mode performa. Kalian pingin light aja dibuat kayak yang hemat daya, atau kalau mau balance ya bisa juga. Ingat, Tecno ini tuh mementingkan performa loh, dulu di banyak line up HP-nya. Jadi game turbo nggak akan mungkin ketinggalan di HP yang satu ini. Fitur ke-10 adalah floating window dan split screen yang bahkan belum ada di iPhone sampai sekarang. Padahal dibilang fitur ini tuh nyaman banget dan sangat membantu dalam penggunaan smartphone loh. Kalau kalian pas main game, terus pacar kalian tiba-tiba ngajak chat dan harus dibalas cepet, tenang, bisa-bisa aja nih di HP yang satu ini. Di bagian kanan daerah atas nanti akan ada seperti bagian khusus yang berisi aplikasi yang kita butuhin atau sering gunakan gitu. Nah, di bagian itu kalian bisa enak banget akses buat aplikasi, padahal kalian sedang berada di aplikasi tertentu. Jadi nggak perlu tuh bolak-balik pindah aplikasi. Fitur selanjutnya adalah Smart Hub. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk drag and plug semua yang akan kalian butuhkan. Ibarat sebuah paste bantuan untuk naruh sesuatu sebelum kalian paste ke aplikasi tertentu. Fitur seperti ini menurut kami cukup penting, apalagi kalau kalian emang suka banget multitasking ke berbagai aplikasi. Jadi lebih menambah kenyamanan kalian untuk kerja kan. Lanjut, fitur ke-12 adalah mode anak atau kids mode. Fitur ini dipakai saat kalian akan meminjamkan device kalian ke anak atau ponakan kalian dan lebih bisa mengatur aplikasi apa aja yang akan dibuka. Di fitur ini juga kalian bisa bikin limit penggunaannya. Jadi kayak misalnya kalian pingin anak kalian pakai HP itu hanya 15 menit, 30 menit, 1 jam, atau 2 jam. Itu sesuai dengan keinginan kalian aja. Di fitur ini juga memungkinkan kalian untuk mengatur penggunaan dari internet nih. Bisa diatur mau berapa banyak kuota yang akan termakan, atau pinjamin aja tapi tanpa penggunaan internet. Plusnya lagi, di Kids Mode ini bisa mengurangi sinar biru pada layar jadi lebih aman buat mata. Fitur ke-13 adalah bypass charging dan reverse wire charging. Untuk bypass charging ini, ketika HP terhubung ke charger original HP-nya, saat bermain game atau menonton video, power supply-nya akan langsung diambil dari chargernya, sehingga membuat baterai HP-nya sendiri menjadi lebih awet. Fitur ini juga memungkinkan untuk HP ini tidak overheating, sehingga HP-nya tetap terjaga untuk suhu. Sedangkan untuk reverse wire charging ini digunakan ketika kalian misal nih memiliki 2 device dan ternyata device satunya kehabisan baterai. HP ini juga bisa setidaknya membagikan daya, jadi kedua HP kalian tetap menyala. Fitur ini juga baik digunakan mengingat baterai HP ini kan udah 5200 mAh, jadi cukup besar untuk ukuran HP. Fitur ke-14 adalah fitur NFC. Ini kalian juga udah pada tahu kan kalau Tecno itu saudara dari King Phoenix. Jadi NFC akan sangat diperhatikan juga. Yang bikin saya suka dari fitur yang satu ini adalah dia tidak hanya NFC biasa, namun juga bisa untuk copy akses apartemen dan juga bisa copy akses kartu parkir. Jadi multifungsi lah, ibarat kayak gitu. Sebelum kita lanjut ke fitur selanjutnya, buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, bisa aktifin dulu ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duogi ID. Dan buat kalian yang pingin kita bahas secara lebih mendalam dari fitur kamera Cam 40 ini, bisa komen di bagian bawah juga.
Sebenarnya di bagian akhir ada sih fitur kameranya. Tapi kalau masih kurang, bisa komen aja. Fitur ke-15 adalah double tap. Fitur ini sebenarnya agak bingung juga ya. Ternyata banyak banget dari kalian tuh mencari. Bahkan fitur ini menjadi salah satu pertimbangan untuk beli HP. Untuk fitur double tap, ini kalian bisa akses di action and gesture atau tindakan dan gestur. Ini perlu diaktifin dulu saat pertama kali kalian aktifin HP-nya, karena emang nggak nyala dari awal. Untuk aktifinnya bisa kalian akses di settings, terus scroll down aja sampai mentok. Nanti ketemu sistem, masuk aja. Terus kalian pilih action and gesture. Nah, pilih double tap to turn on off screen. Fitur ke-16 yaitu tombol darurat atau SOS. Ini ada di bagian safety and emergency. Kenapa ini saya masukkan ke fitur yang menarik? Karena di sini kalian setidaknya bisa dengan lebih tenang kalau misal terjadi sesuatu ke kalian. Fitur ini akan mudah diakses ketika kalian sudah aktifin nih, yaitu dengan menekan tombol power sebanyak 5 kali secara berturut-turut. Fitur ini akan langsung menghubungi ke nomor darurat kalian. Kalau secara default akan menghubungi ke nomor polisi di 110 atau 110. Tapi kalian bisa ubah sih kalau kalian ingin ganti nomornya siapa gitu. Kalian juga bisa aktifin untuk share emergency location sampai ke tracking juga. Plus juga bisa record emergency video. Saya berharap sih kalian nggak akan pernah pakai fitur yang satu ini. Tapi kalau semisal benar-benar dibutuhin, fitur ini bisa banget mungkin menjadi sinyal SOS buat kalian juga kan. Dan fitur ke-17 adalah IR Remote. Fitur ini juga ada di HP yang satu ini. Bisa dibilang fitur ini berguna buat kalian yang emang dikelilingi oleh perangkat elektronik dan memerlukan berbagai jenis remote. Dengan HP ini kalian bisa dengan mudah mengontrol tanpa harus beranjak atau bingung cari remote perangkat kalian di mana. Dulu fitur ini berguna banget nih di masa kuliah. Saat di kelas ada proyektor dan mager harus ambil remote-nya ke kantor dosen. Tinggal pakai fitur kayak gini aja, bisa nonton bareng satu kelas. Fitur ke-18 adalah di bagian kamera, yaitu HP ini bisa merekam hingga 2K 30 fps. Plusnya ada fitur Ultra Steady, membuat HP ini tuh enak banget kalau kalian ajak untuk syuting atau ngambil video dan pingin tetap stabil untuk hasilnya. Namun sayang, fitur ini cuma bisa diaktifin kalau misalnya kalian pakai resolusi di 1080 30 fps. Fitur selanjutnya yang akan kita bahas masih di bagian kamera, karena ini sudah ada kamera ultra wide-nya. Iya, ini HP 2 jutaan tapi ada untuk kamera ultra wide-nya, di mana pesaing lain di kelas yang sama biasanya malah kasih tuh kamera depth sensor. Dulu pada zamannya banyak HP itu memprioritaskan untuk ultra wide, tapi semakin kesini malah dihilangkan. Tidak dengan Canon 40 ini yang malah menyematkan. Jadi bikin kalian para user bisa dengan fleksibel kalau mau foto rame-rame. Tapi tunggu dulu, itu berlaku kalau circle kalian nggak ada yang punya iPhone ya. Nah, yang paling spesial yang bisa dibanggain sama Canon 40 ini, bahkan menurut penilaian kamera smartphone di dunia, Canon 40 ini berhasil menduduki ranking yang lebih tinggi dari beberapa HP flagship. Nama fiturnya adalah Flash Snap, di mana kalian bisa foto dengan gerakan cepat sehingga nggak ada lagi tuh foto blur. Entah kenapa ya, untuk sekarang fitur ini tuh semakin penting. Apa mungkin karena banyaknya orang yang suka bikin status saat olahraga? Atau foto gerakan cepat itu emang diperlukan? Dan fitur ke-21 yang terakhir adalah dual video. Fitur ini juga banyak banget nih yang nanyain di video lainnya, karena nggak semua HP bisa pakai untuk dual video kan. Nah, fitur ini bisa kalian akses dengan cara geser aja di kameranya. Ada di paling pojok kiri. Di situ akan ada untuk fitur dual video. Oh ya teman-teman, ada mini fitur unik nih dari Canon 40 ini, yaitu HP ini bisa mendeteksi kalau kameranya kotor. Nama fiturnya adalah Notify About Dirty Lens. Jadi lebih tenang aja pas kalian mau pakai kameranya kalau ternyata kotor. HP-nya akan langsung mendeteksi dan memberitahu kalian kalau kameranya sedang kotor. Sebenarnya masih banyak banget fitur yang tersedia di HP yang satu ini. Tapi kalau kita bahas semua nanti videonya jadi panjang banget.
Jadi kami rangkumin aja jadi 21 fitur yang menarik buat kami. Kalau menurut kalian fitur apa nih yang paling menarik? Bisa tulis di komen bagian bawah ya. Terima kasih sudah nonton hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.